Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di AHS, tentunya Ayung Horror Story. Kami bercerita horor, namun tidak terlalu horor ya bro. Seperti biasa kami akan menyajikan sebuah kisah-kisah horor dari cerita kami pribadi ataupun dari kiriman dari teman subscriber, dan juga mungkin dari orang-orang seputar kami. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu, dan tidak usah panjang lebar, langsung saja ke cerita. Ini adalah satu kisah horor yang diceritakan oleh Mas Amir. Dan cerita ini tentang saudaranya atau saudara sepupunya yang bernama Mas Rohman. Dan kisah ini terjadi belum lama bro, 5 tahun yang lalu. Lumayan ya, biasanya kalau kemarin-kemarin kan kita cerita itu tahunnya agak lama. 20 tahun yang lalu. Iya, kalau ini 5 tahun kan masih seger lah. Masih terbilang seger ya. Jadi Rohman saat itu sudah berkeluarga memang. Dia alhamdulillah dulu itu semenjak nikah ada 2 tahun lebih belum dikaruniai keturunan. Namun ya biasa, orang-orang kan pada ngomong ya, banyak yang kadang-kadang ngomong yang tidak enak menyentuh ke hati, baik ke Rohman atau ke istrinya. Lah si Rohman sendiri ya kadang-kadang jatuh perngasa, bahasanya itu ya apa ya, jadi kepikiran, tapi ya ndak lelah untuk terus mencoba untuk berbuat sesuatu bro. Berusaha ya, wong istrinya ya bagaimanapun, dan dia suami kan harus melakukan sesuatu bro. Mau nggak melakukan gimana mau punya anak. Ya kemarin saya nggak melakukan, pantasan nggak jadi iya kan. Akhirnya melakukan ya, nggak, maksudnya usaha dalam bentuk lain, periksa ke dokter. Dan juga kadang-kadang di kampung itu ada orang tua yang ngomong, kayak apa ya, rahimnya dajo kena dimajuin, kadang diurut, apa wis istilahnya. Nah itu dilakuin sama si Rohman karena saking pengennya, salah satu ya tujuan pernikahan kan antara lain berketurunan. Iya, apalagi orang tuanya istri dia sudah ndak punya cucu lama sekali, cucunya udah gede-gede, wagu kalau dicium-ciumin. Ya kan, kalau nggak lucu, ada yang kumisan, anak-anak iya, ada yang SD yang mau dicium ya, perangasannya ini lucu, kalau nggak mau sayang ya kan, mau nyium lebaran juga nggak mau, udah ngerti malu. Akhirnya kapan sing bener oleh gawe bocah yang bener kalau bikin anak, atau orang mau diajarin enggak sih. Akhirnya sekali dikaruniai anak kembar bro, luar biasa. Jadi ya dapat laki-laki sama perempuan. Kembarnya cewek cowok. Jadi yang keluar pertama itu Yayunya, yang perempuan, terus berapa menit baru iya anak yang laki-laki. Senangnya luar biasa kan, jadi raja dan ratu di rumah itu. Bayi itu kadang-kadang orang yang nggak menginginkan cucu aja kalau udah ngelihat sosok bayi bisa luluh, apalagi itu didambakan. Nah ini seneng banget. Namun ya kayak tadi ya, ada anugerah, ada rezeki luar biasa seorang anak. Namun kebenaran saat itu Rohman ini lagi ndak kerja. Untung-untung kalau di kampung lahiran kan ada orang tua bilang, orang yang sudah pasti dijamin rezekinya di luar syariat ini ya, tapi dari pengalaman mungkin orang yang sudah pasti dijamin rezekinya itu ada 3 macam. Apa mbah? Bocah sing dilahirkan ya kan, iya sih. Kedua orang sakit. Ketiga orang mati. Mau pilih yang mana? Dilahirkan, saya udah dilahirkan. Iya, kalau udah orang dilahirkan kan banyak yang datang, banyak yang ngasih nilik bayi ngono kan. Terus ada lagi yang bukan kondangan sih, nyumbang apalah. Kalau orang sakit juga banyak yang nengokin,
banyak yang ngasih apa gitu, apalagi orang mati bro. Ya beras ya macam-macam. Nah, mau pilih yang mana? Kalau bayi kan situ udah nggak mungkin. Kalau sudah dewasa mau sakit, tinggal 2 lagi. ya sakit yang nggak enak. Pilihnya 2 lagi. Aduh, kalau metong, alah. Jadi keinget UBP kemarin jadi ngomong ikutan metong. Nah ini untung-untung bayi kembar pula, kembar kan rame. Si Rohman anaknya kembar. Anak ngomong gimana sih Pak Kalon dan nadanya gimana? Halus ya, ada halus ya. Nadanya ke ya Mana-mana ya. No pakai ngomongnya. Sopo Rohman. Oh, anaknya kembar. Anaknya kembar. Oh, saya kira. Anaknya kembar. Apa yo? Wah, itu untuk Mas Rohman langsung pada delik bayi. Ya, jadi yang tadinya biaya itu dia tidak punya BPJS dibayar dengan ya langsung bayar langsung apa sih? Iya, ini kan tadinya puyeng-puyeng mau bayarnya gimana dari sumbangsi keluarga, saudara, terus lingkungan yang pada datang, lebih jatuhnya. Itu hanya lebih dari cukup lah ya. Lebih dari cukup, iya. Biaya lain-lain. Artinya kan tadi orang yang dijamin rezekinya ya bocah lahiran, ya itu pas, kan? Bener digatuk-gatukin itu pas. Namun kan itu bertahan paling sebulan 2 bulan, bro. Iya. Ya kan, kayak sabun buat nyuci, popok ada. Terus wangi-wanginya bocah ada. 1-2 bulan kesananya, bro. Itu dia. Iya, akhirnya Roman itu bingung. 40 hari ke sana ya. Iya, Roman bingung. Dia apalagi waktu itu sempat kerja, bro. Cuman ya kadang-kadang persaingan di dalam lingkungan kerja kan ada. Tetap ada. Iya, dan kalau kerjaan gede mendingan timbang apa sih pekerja konveksi. Home industry, ya pulih aja ada yang tadi, yang orang-orang yang jadi penjilat, ya kan, sikut-sikutan, itu penjilat ya lehernya kan panjang-panjang bro. Kalau sikut-sikutan, iya sikut-sikutan ya sikutnya panjang. Ya, kalau yang dijilatin bosnya itu cewek atau cakep atau jilatin laki-laki orangnya modelnya hitam kayak sangel, ya kan, akhirnya seperti itu terdegradasi dari lingkungan pekerjaan. Yo sedih lagi, biaya banyak, anak 2. Ya Allah, jangan sampai saya tidak bersyukur jadi kufur. Sekarang saya dikasih anak, sekarang saya terbebani dengan semua biaya, jangan sampai seperti itu. Akhirnya cerita sama temennya bro, hari itu berarti sudah nggak kerja 2 hari. Itu cerita sama temennya namanya Salim. Lim, saya begini Lim, yakin lagi butuhan, ya kayak butuhan banget aku, tapi malah aku ditoke, aku ya podo, emang kayak kerja nanti, ya aku metu dewi maksudnya, aku ora kerja, kasih ngomong kok luru duit, dia dikeluarin dari rumah dari orang tuanya, suruh cari duit, puyeng banget sih, aku juga puyeng sekali ini, apa ya cari duit yang cepet-cepet, yang bisa menghasilkan duit, kalau bisa jangan yang nyolong. Mikir berdua, melaku nih kebon. Itu ngajakin jalan-jalan ke kebon. Kebetulan rumah mereka itu udah jauh. Jadi mertuanya si Rohman udah jauh dari rumahnya si Salim. Karena Salim itu tetangganya, kawan masa kecilnya Rohman. Kebenaran ya dapetnya orang itu juga. Dan lingkungan itu di belakang rumah itu ada kebun cukup luas. Nanti setelah kebun baru kali, ya kebun itu bisa dibilang punyanya orang kaya kan biasanya nggak diurusin bro. Betul. Luas, rumput ya. Iya, banyak semak, semak banyak, nggak diurusin gitu. Iya, mereka akhirnya Lim, ayo kita laku Lim, kita jalan-jalan nyari rezeki apa aja. Nyari burung atau apa aja yang bisa dibedil, jadi bawa tembakan. Beneran si Salim memang dari dulu senengnya nembak. Ya wis, aku sih nembak, kamu yang ngambil. Ya kalau dapat burung lumayan, paling enggak kita makan ya. Lauknya ada burung, tapi daging burung. Iya lah, daging burung. Kalau enggak ya daging apa bajing kayak apa. Kalau ditanyain orang tua, dia dapat dari mana kayak ya wis siap. Hari itu mereka berdua itu jalan ke kebun.
Itu ya biasanya itu kalau misalnya Salim nggak pernah zong yang namanya nembak, karena memang daerah tersebut itu apalagi pinggir kali dekat air kan burung-burung itu banyak ya. banyak. Ini sudah muter-muter hampir 1 jam itu kan, dari pagi sampai mau tengah hari malah itu nggak satu pun buruan didapat. Ada lenggarangan, aduh lenggarangan dagingnya ora enak katanya, apalagi makanannya kadang-kadang jorok, bangkai mau dimakan. Terus itu apa yang kayak buaya namanya apa ya, biawak juga kadang-kadang makannya jorok, nggak mau mereka. Bangkai juga makan dia. Iya kan, Amis dagingnya katanya amis. Lawis akhirnya mereka itu ngasoh atau istirahat. Itu ada gubuk bro, ada gubuk di pinggiran kali di salah satu kebun yang itu punyanya orang yang bukan orang yang rajin. Iya agak rajin. Jadi di situ tuh nampak pohon-pohon pisang yang benar-benar terawat. Kalau terawat itu biasanya nggak kebanyakan dapuran, nggak kebanyakan daun yang kering juga bro. Iya, jadi bersih. Daun kering itu bersih ya. Dibersihin. Kalau misalnya pisang-pisang liar kan kadang-kadang ini indukan berapa anak itu banyak banget. Daun keringnya juga banyak. Daun keringnya juga banyak. Ini bersih, lingkungannya ini apa, tanah-tanahnya juga bersih, nggak ada rumput-rumputan. Nah itu duduk di situ dan ternyata ada sisa. Kayak mungkin yang punya kebun itu baru dari situ pagi gitu ya. Masih ada singkong goreng, terus gorengan masih ngeletak di situ bro. Masih di gubuk itu bro. Di gubuk itu, Lim, makan apa ya Lim? Makan aja apa ya? Oh, sisa orang, gak apa-apa, nggak ada yang tahu. Yang tahu kan kamu. Iya ya, aku yang tahu kamu juga. Terus makan nih. Mereka bawa kopi bro, ada kopi air putih paling seperti itu sangunya. Terus ada peso, siapa tahu ada buruan lah. Kalau enggak, ya buruan ini apa buah-buahan atau apa yang bisa dioperasikan. Nah, akhirnya mereka itu makan sisa-sisa gorengan sama itu singkong goreng yang tinggalannya para petani yang punya kebun mungkin. Nah terus dari tadi sembari ngobrol, Rohman itu pandangannya ke depan memperhatikan itu satu pohon pisang yang kalau di sini tuh iya disebut itu pisang yang lagi montong. Montong apa sih bro? Pisang bunting ya? Iya, lagi mau keluar apa namanya? Jantung pisangnya mau buah pisang. Kan ada lancip begini kan. Oh iya. Yang mau keluar jantung pisangnya itu mau keluar lah. Mau keluar jantung pisangnya. Berarti kalau orang itu ya lagi hamil muda. Oh. Biasanya baru mencekik begini loh. Oh iya. Tapi kan belum keluar buka. Iya, belum buka. Iya di atasnya itu baru keluar sedikit ya. Iya, baru keluar sedikit. Itu pisang gepeng. Pisang kepok. Gepeng kepok ya. Kepok, iya. Oh, kepok iya. Kalau gepeng sama kepok ya. Itu ya, pisang gepeng. Itu kan salah satu pisang yang cukup mahal, ya. prestisius ya, karena apalagi yang tandanannya itu banyak. Iya. Itu saya pernah meremehkan tetangga belakang rumah yang namanya pisang kepok tadi, terawat sekali ya. Jadi tandanannya itu hampir semeter lebih, terus rapat, buahnya itu gede-gede. Itu emang rapat. Iya, saya bilang Mas Ayu bantuin ini. Itu kalau misalnya mau pisang kan berbuahnya sekali. Betul. Itulah cintaku yang nggak mungkin terbagi-bagi bro. Kayak lagu nyanyian aja. Siapa ya bro? Lupa. Nia. Karena. Oh iya mungkin. Ya itu orang dulu mesti ngerti. Jadi bagian batang tengah pisang itu kan dikecerokin pakai galah biar nanti melepas gitu kan. Nah itu udah melepas. Saya Mas Ayung yang babat atasnya supaya pisangnya itu bisa diambil atau yang nampani. Itu akhirnya saya milih yang bagian nampani atau yang nadangin jatuhnya itu kan. Terus yang punya akhirnya pakai golok itu ujungnya itu tandanya itu dibacok kan di pangkalnya berarti ya. Pangkalnya itu diputusin. Terus saya langsung nadangin bawahnya. Saya pikir kan enteng, berat luar biasa, berat banget. Itu sampai ke panting-panting itu kan, belakangnya itu ada tanah-tanah yang dibikin parit sampai ke pelosok-pelosok ke situ lah ya. Terus hati-hati mas, oh udah jatuh baru hati-hati. Ini kan berat sekali ternyata, dan katanya dijual itu mahal bro, nyampe
160, 150. Mentahnya itu masih mahal. Iya, jadi itu yang dilihat sama si Rohman. Pisang gepok itu lagi montong tadi ya, tapi dia bukan berarti lagi gambar. Ini kalau misalnya pisang ini sudah montong, nanti berbuah, nanti buahnya seperti yang saya ceritakan, nanti kami eksekusi dan punya uang. Tapi nggak begitu. Enggak, bukan begitu. Jadi yang dirasakan oleh Rohman ini pisang aneh, yang dalam perasaan saya itu aneh. Ya, jadi tetap ngobrol sama si Salim, ngobrol seperti biasa, nanggapin, tapi iya enggak gimana sih, sambil memperhatikan ke sana. Kan ngomong Salim ya, man, madep apa man? Madep, kalau ngomong madep. Iya ini madep, bosan ngeliatin muka kamu kok. Ya saya sambil ke sana ngeliatinnya, pemandangannya luas daripada ngeliatin kamu terus, mukanya kan apek gitu kan. Iya mukanya kecut, muka orang nggak punya duit katanya. Terus kan dia tetap merhatiin pisang itu kayak yang aneh. Kalau bentukan pisang itu ya pada umumnya seperti itu, apalagi ini terawat, nggak ada kesan serem-seremnya seharusnya. Dan kalau pisang montong di samping rumah saya, rumah mertua juga ada pisang lagi montong. Tapi biasa aja. Ini kok saya melihat pisang ini seperti saya ketarik untuk memperhatikan. Ini liatin aku dan rasanya serem bro. Serem itu kan tengah hari. Ya beduk itu. Siang lah berarti ya. Iya waya-waya jam 11 itu kalau kita kecil juga suruh pulang kan. Iya. Jangan main di luar, jangan main di tempat-tempat yang ya sekiranya. Iya di kebun-kebun. Ojo pencolotan. Ya kan, main-main yang duduk-duduk aja, jangan seperti itu. Jadi di jam segitu harusnya juga buat orang dewasa nggak terlalu ngeri, apalagi mereka lagi ngaso, lagi duduk di saung kan. Tapi buat Rohman ini pisang ada yang aneh, saya seperti harus ngeliatin ke situ. Dan entah ini perasaan Rohman sendiri atau enggak, ketika dia ngeliatin pokok pisang itu dari bawah, dia serasa itu lihat pokoknya kadang itu kayak geser gitu, bro. Gimana ya enggak, masa pisang geser sih, pisang nggak bisa bergerak lah. Itu tadi di situ aja, di situ aja. Iya, terus kalau misalnya ada angin juga kan daunnya bukan itunya, pohonnya yang geser, bukan pohonnya geser. Memang gesernya nggak jauh, cuman kayak di seret-seret kayak tadi ke situ terus balik lagi, terus diperhatiin ke atas lagi. Kok saya rasa pisang itu kayak bukan pisang, seperti orang yang berdiri. Meskipun kalau orang berdiri terlalu tinggi lah, kayak orang yang berdiri, tapi ya kayak orang proporsional biasa berdiri, bukan yang ceking terus tinggi kayak pohon pisang, enggak. Tuh liatin, enggak. Nanti dia merhatiin si Salim, apek lagi, merhatiin pisang lagi, kenapa enggak yang lain? Dia coba ngeliatin yang sebelah sana, itu banyak semak, ada pohon mangga, tapi ketarik ke situ lagi, seakan-akan kayak gitu tuh bro, branding. Kenapa man? Orang bapak, iya jalan lagi, hampir beduk man, nggak apa-apa, jangan di sini, aku nggak enak, jangan di sini. Terus kan dia itu jalan lagi berdua, si Salim kalah wes. Kalau dalam pergaulan kan kadang-kadang ada satu orang yang lebih dominasi daripada yang lain, yang satunya followernya. Akhirnya Salim jalan sama si Rohman, tetap nyari buruan bro. Itu dilalai si Rohman ataupun Salim dari sebelum beduk nyampe jam 2, jam 3 nggak dapat sama sekali. Nggak dapat buruan. Kalau iya ada burung ada, kadang tupai juga ada, tapi giliran mau dibedil tinggal kokang macet. Kabur burungnya. Kalau enggak kabur burungnya, itu bego semua, kayak amatir semua hari itu loh. Ada apa ya man ya? Ada apa ya man? Kok hari ini kayaknya saya bego banget. Iya, aku juga ngerasa ada yang aneh sekali ya. Namun ketika dia ngomong seperti itu, pikirannya tetap sama itu pokok pisang itu. Pokok pisang tadi. Iya. Saya perhatikan dari tadi man, sepertinya kamu sedang pikirannya nggak di sini man. Kayak kepalanya kamu bukan di sini. Kalau saya nggak di sini gimana? Maksudnya kepikiran kamu nggak di sini? Iya nggak tahu, saya nggak tahu mikirin apa. Mungkin rasanya orang yang pusing
keterlaluan kayak seperti ini. Iya man, bisa jadi kamu besok-besok gila man. Ngomong sembarangan kamu. Ini balik aja balik. Wah, belum dapat pulang kata si Salim. Tapi kan ini udah nyampe mau jam 5 mau setengah 6 bro. Sore gitu kan. Itu iya, itu dia mereka itu kayak perasaan itu kayak kita lagi senang mancing. Terus tiba-tiba sore. Ya kan? Padahal belum dapat. Itu rasanya mereka itu jalan-jalan baru sebentar. Kalau capek memang kerasa, tapi kok waktu cepat sekali berlalu. Apakah ini tanda akhir zaman? Seperti itu kata si Ropan kan. Akhirnya mereka itu ya ngambil jalan balik, yang lewatin tempat yang tadi setapak yang mereka lalui, dan ada kadang nembus kebun, juga ada setapak, kadang lewat perpilan kali, bandaran kali. Ini sambil berburu itu kan ya. Iya, itu kadang-kadang juga iseng-iseng nembak ikan, tetap aja nggak kena. Bego banget lah hari itu, kayak amatir, sama sekali amatir. Nah, akhirnya karena lelah, ya duduk lagi di saung tadi yang sebelumnya. Mampir lagi. Ya di gubuk itu, dan ini kan suasana udah beda, semakin gelap. Sore ya. Iya kata si Salim, man, wong tinggal balik aja ngapain, lagian gak ada gorengannya. Tapi Duduk lagi di sini. Capek lesoh, aku denggulnya ora beres katanya. Oh, kamu masih muda seperti itu. Ini ngomong Salim ngomong macam-macam. Rohman itu ya udah memperhatikannya pohon pisang itu, bro. Gitu lagi, ketemu lagi. Iya, terus dia akhirnya entah ada kepikiran dari mana ngomong sama si Salim. Lim, kamu tahu nggak Lim, kalau pisang kepok Lim, atau pisang gepeng di sini nyebutnya ya, yang lagi montong, terus kita ikat Lim, nanti ada nomornya Lim. Nomor gimana? Pisang ada nomornya. Kalau pisang orang Cina iya, kalau pisang yang dijual di supermarket ada nomornya. Apa namanya? Jadi nomornya itu apa, kayak hashtag. Iya. Pager 5023 ini. Ya, terus kalau misalnya di kasir kan titik label. Iya, kadang kalau di ini serapet titit itu. Ya seperti itu mungkin ya kata si Salim. Iya ya. Enggak, tapi emang bener kata siapa? Kata saya. Yakin. Kalau pisang kepok terus lagi montong itu terus diikat, nanti ada nomornya. Nomor apa sih man? Nomor buntut. Nomor. Iya. Togel katanya. Sudah mulai mikir yang macam-macam, kamu stres kamu karena kebutuhannya banyak. Lah baru ngurusin bocah 2. Kamu belum ngerasain jadi orang tua sih. Jadi kayak adu argumen, bro. Tapi biasa bercanda seperti itu. Tapi kata si Salim, Rohman ini cuma ngaco, dipikir seperti itu, tapi serius. Bener serius. Lim, bawa sini Lim. Jadi samping Salim itu namanya petani, kadang-kadang buat ngukur atau buat ngelurusin paculan itu kan pakai benang. Dan benangnya biasanya yang dipakai kalau nggak kencak, karena itu benang yang gede kayak tali jemuran ya. Ini kadang pakai benang jagung yang putih itu biasanya kalau dijual itu berapaan lah. Pakai tukang juga sama ngukur ya. Iya, pakainya benang jagung. Nah terus ngomong, Lim, benangnya bawa sini Lim. Apa benang? Saya nggak bawa benang, ini saya bawanya bedil katanya, sama pelor, gotri. Enggak, itu samping kamu di kaki itu ada benang yang nggak panjang bro, paling berapa meter, terus sisaan buat ngikat apa atau buat ngukur apa. Buat pisang mau diapain kata si Salim. Coba Lim diikat Lim, pisang itu Lim, nanti ada nomornya. Sungkan katanya, males. Itu ngaco aja, saya buat begini, saya nggak pernah pasang nomor man, serius man. Ya saya juga nggak pernah pasang nomor, ini kan iseng-iseng. Siapa tahu ada nomornya beneran, kan lumayan Lim. Terpengaruh, saya itu terpengaruh. Ya juga ya, saya nggak beli, tapi kan siapa tahu kalau beli dapat artinya dapat duit. Kalau 1.000 dapat segini, 2.000, pertanyaan yang buat duit, yang buat beli ada nggak? Iya, ya itu jadi salah satu pertimbangan berikutnya. Iya, yang nggak ada. Nggak ada juga, yang buat beli juga nggak ada. Mereka juga nggak suka pasang togel. Kadang suka itu karena terbiasa, juga karena sering dapat, ya kan. Itu ada teman pernah ngumpul-ngumpul di sebuah warung kopi, terus semua yang di situ itu ngomongin togel semua.
ngomongin togel semua itu, bapak-bapak pemuda itu ngomongin togel semua yang keluar tadi. Ya biasa kalau nggak dapet, oh, saya udah mau nonton itu, saya udah mau tulis itu, aduh, aturan dikit lagi. Itu akhirnya kan si pemuda tersebut ngomong, taruhlah namanya Alim ya, Lim, itu Salim, ini Alim. Lim, kamu masang Lim? Saya nggak masang togel katanya. Tapi kamu tadi apal, nomornya apal katanya. Ya kan saya dulu mantan pasang togel. Kenapa nggak dilanjutin Lim? Kalau saya dapat terus, saya pasti lanjut. Kan saya nggak pernah dapat. Ngapain saya lanjut? Itu Alim ngomong seperti itu. Iya ya Lim ya. Pertanyaannya situ pada ngobrol di sini, sering dapat apa enggak? Ya kadang-kadang. Nah, dapat sama nggak dapatnya seringan mana? Banyakan. Ya sering nggak dapat, jauh lah. Dapat juga paling 1.000-2.000. Terus kalau dapat juga paling bagi-bagi. Iya saya kayak gitu, makanya ngapain saya suka sama togel? Ada saya rugi. Iya ya Lim. Iya ada berpikir seperti itu bro. Kadang-kadang untuk negor seorang itu ini haram, ini nggak boleh, itu kadang nggak pas, nggak situasional. Tapi dengan logika seperti itu, untung rugi lah. Iya kadang-kadang nyampe, walaupun nggak mengiyakan, kami di rumah mikir bocah itu ngerti apa sih, masak lagi. Ada juga seperti itu. Iya, kalau ini hobi, ini bukan tentang halal dan haram, ini bukan tentang saya pengen dapat duit, tentang apa ya namanya? Kejutan, kebiasaan dulu. Iya, biasa tiap hari dapat surprise. Iya. Karena jadi kalau kita nggak masang itu seolah-olah kita nggak ada yang ditungguin tuh. Tapi kalau kita beli nomor itu seolah ada yang ditungguin. Nah, ntar sore nih, dia ada surprise. Iya, itu kan pembelaan bagi yang sudah suka, kan seperti itu. Kemudian tadi ya, Salim itu nggak mau tetap buat ngikat pisang, apalagi arahnya nanti ada nomornya, nanti pisangnya hidup. Terus bayangannya Salim kan di kedebok pisangnya nanti nomornya keluar tetet gitu kan. Iya, ngaco-ngaco kayak aja. Digital. Iya kayak layar digital. Ini nomor yang akan keluar nanti malam. Pasangkan berapa duit pun yang kau miliki. Mungkin seperti itu kan. Akhirnya gore nih tadi nu mau ngikat iki ora gelem katanya. Arep sugih ora sih kowe digituin. Kamu mau kaya apa enggak? Roma itu ngaco, tapi emang dia pernah dengar ada ucapan orang tua seperti itu bro. Kalau pisang, pernah dengar cerita? Iya, pisang kepeng atau pisang gepok, ini bukan menganjurkan ya, ini pas kebenaran aja. Terus kalau lagi montong diikat, nanti ada nomornya, dan dia nggak pernah dijelaskan nomornya itu keluar dari mana, kayak apa muncul di daunnya atau nggak pernah ada cerita. Iya lanjutannya. Cuman asal gimana sih, iseng-iseng udah lelah, akhirnya tali itu diambil. Itu kan ada separuh ketimbun tanah agak kotor, dibersihin. Seret itu sengaja ke Salim ke mukanya begini, gitu kan. Ya sama teman kan seperti itu. Rokok mana rokok habis, rokok ini mau beli nomor, nanti kalau misalnya dapat rokok beli yang banyak sama pabriknya sekalian. Iya. Nah udah ada rata bersihan. Salim udah ngajakin pulang, ini bentar lagi kalau misalnya jalan kaki sampai rumah maghrib. Kalau saya pemuda, saya belum ada tanggungan, walaupun sudah menikah sudah, tapi belum ada anak. Masih bebas. Kalau kamu anak kedua, bayi-bayi kalau misalnya tahu nembak aja mungkin nggak boleh sama mertua. Kan mertuanya Roman itu masih megangin. Ya, yang kayak gitu udah boleh, ini nggak boleh. Itu nggak didengerin. Roman itu bangun, terus dia itu melangkah berapa meter lah bro, mungkin ada 5 meteran. Terus langsung dia nggak pikir panjang, sebentar lalu sebelum dia itu sampai ke pokok pisang itu, ke pohon pisang itu, dia ada perasaan ngeri, takut. Terus ini bener apa enggak, tapi penasaran. Iya, bodoh amatnya, ini orang iseng-iseng berhadiah gimana sih, diikat itu. Jadi pohon pisang itu diikat, dan bukan bagian atasnya atau montongnya yang di atas itu yang mau keluar buah, itu enggak, bagian tengah biasa kayak sepinggang, diikat, diputerin berapa kali, terus diikat biasa kayak simpul, bukan simpul mati, kayak ikat biasa lah. Nah sudah, dia balik lagi, duduk lagi, tinggal ngikat kayak gitu aja nggak mau, gimana, nggak setia kawan. Fungsinya buat apa man kayak gitu, diikat-ikat.
kayak pocokan dir kamu. Ini Rohman si Salim ngomel seperti itu, dia ngeliat ke arah mukanya si Salim, terus balik lagi ngeliat ke arah pisang, bro, ke arah pohon pisang. Pas dia ngeliatin pohon pisang itu, lama-lama kayak ketarik ke sana. Jadi kepala itu kayak dikeruas gini, set, itu kayak di ujung sini, bro, di ujung jidat ini, kayak semuanya itu ketarik, energinya ke sini, kayak ada kalau ada musiknya seperti itu kali, itu ketarik untuk ngeliatin pohon pisang. Dan ketika dia perhatikan, pisang itu emang gede, pisang gede, pisang apa gepok gede, bodohnya gede, terus apalagi dipupuk apa ya, dia kan seger gitu kan. Jadi yang dia nampak sebentar lalu pohon pisang, nanti kalau misalnya ini berubah lagi kayak ada orang yang lagi berdiri di situ dan posisinya itu kayak ketahan, kayak kena ikat gitu loh, bro. Ini belum jelas. Dia perhatikan ini bener apa enggak, saya lihat itu pohon lagi, nanti berubah jadi kayak orang. Nah, ini orangnya juga nggak jelas orang, masa orang sih, itu kelihatannya putih-putih doang, putih-putih tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lama-lama diperhatikan, terus yang aneh, seolah-olah itu Salim udah mempedulikan apa yang dilakukan Rohman atau apa, dia itu diem. Dan ini dunianya kayak Rohman sendiri sama apa yang dia perhatikan saat itu. Dan mendekati maghrib, namun di sisi Rohman sendiri, dia melihat kok tambah jelas yang di pohon pisang itu, yang nampak bukan pisang lagi, tapi ada sosok yang memang berdiri dan dia itu terikat. Oh, posisi sedang terikat begini. Iya, terikat, benar-benar terikat. Dan lama-lama dia tuh nggak pengen ngeliat ke situ karena takut, bro. Tapi nggak bisa buang muka, mau ke arah Salim atau bangun kan bisa seharusnya, nggak bisa, dia kayak dipoto, benar-benar diharuskan memperhatikan pohon pisang itu. Dan lama kelamaan sosok itu membentuk dengan wujud yang jelas sempurna. Itu sosok pocong. Oh, di pohon pisang. Iya, di pohon pisang. Di dalamnya atau itu ya di dalamnya mungkin ya. Iya. Itu yang kelihatan di pandangannya si Rohman, itu adalah sosok pocong. Tadinya nggak jelas, ada ikatannya ngambil ke sini kan, dia berontak, nggak bisa lepas, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang kelihatan di situ ikatan itu kayak berubah, kayak jadi ada warnanya gitu, kemasan gitu loh, si tali itu. Terus kan gini, takut, siapa yang nggak takut sedekat itu kan, 5 meteran jelas gede. Siapa yang nggak takut, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa bereaksi apapun, lari atau ngapain. Tapi mata itu terus memperhatikan, dan lama-lama ini kelihatan mukanya itu hancur kok. Iya, mukanya hancur, kotor, ininya juga bukan yang. Ya, itu kan wujud aslinya. Iya, bukan yang baru-baru. Kalau baru kan orang baru dipocongin masih bersih. Itu posisinya wujudnya kayak gitu, terus matanya itu kadang nggak ada jelong kayak gitu, kadang-kadang merah, kadang-kadang nyala kayak gitu terus. Dan itu suasananya udah semakin gelap yang dirasakan oleh Rohman. Nah, ini pas dia terus memperhatikan dalam rasa takut itu dan nggak bisa ngapa-ngapain, si makhluk tersebut ngomong. Jadi dia tuh kayak orang berontak, tapi marah, suaranya gede banget. Itu mangap itu ininya, cuma tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Mulutnya sampai lebar, bro, kayak nggak ada umumnya ini kan, umumnya mulut gitu. Enggak, jadi kesana kayak rahang-rahangnya kelihatan, tapi utuh lagi, tapi ya protol pada jelas. Itu dia kayak kesakitan, terus lepasin, dan lepas sasananya itu apa ya, tucul kek. Kalau ngacur kek, aku harus belongo. Talinya copot, talinya minta dicopot, talinya copot, masih takut banget, kering, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih bisa mendengarkan, tapi kayak blank. Coba digituin, kalau enggak, lu bego. Mas, tolong dong lepasin. Ya dia lagi pakai bahasanya begitu ya. Iya, atau kan ngomong yang sopan kayak, walaupun yang salah si Rohman ngomong kayak gitu, gak jelas. Kayak gitu, kayak suara marah, keras, kasar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain.
si Rohman sendiri kalau bahasa sini mungkin kapindengan, jadi kayak kepoto. Tapi lama-lama dia connect. Hah? Terus kayak gitu kan, lama-lama connect juga. Iya, lepasin. Saya nggak nyontoin wis ya. Susah soalnya. Iya. Karep jaluk apa? Kamu mau minta apa? Tapi lepasin saya. Itu bukannya dia tuh mau ngomong apa, kayak mau bangun juga nggak bisa. Yang ada apa yang diniatin sebelumnya. Aku harus jawab nomor, langsung kayak gitu, bro. Oh, spontan ya? Spontan tapi nggak terucap di mulut. Tapi seolah kayak udah terencana tadi ya? Iya, nggak terucap di mulut, tapi dalam hatinya dia tuh ngomong kayak gitu. Saya mau minta nomor. Tolong kasih. Jadi minta dilepasin dulu. Habis makan kolak, bro. Masih ada yang nyempil. Enggak, jangan dimakan lagi, nggak boleh. Ya, nah terus kamu itu mau minta apa? Itu langsung ngomong dalam hati ngomong kayak gitu. Saya minta nomor patang angka. Nomor yang mau keluar berapa? Iya kayak gitu. Nomor kasih. Itu ada kayak padahal dalam takut. Ada negosiasi. Iya, tapi dia sendiri lagi ketakutan. Aneh wis saat itu. Kok bisa kamu kayak gitu? Yo, kata dia seperti itu. Dan tahu si makhluknya itu menyetujui akhirnya, kalah dia. Kalah. Dan itu tahu berubah lagi, itu bukan sosok tadi pocong yang mengerikan itu, jadi pohon pisang lagi. Ya kelihatan ada talinya. Dan di ini pohon pisang kan ada yang namanya gedebong, dan itu berlapis-lapis ya. Kadang yang lapis paling luar itu kan warnanya agak coklat. Iya, coklat tapi hijau. Terus nanti kalau misalnya dibersihin kambiumnya kan nanti ada lapisan yang bersih. Itu enggak ada angin, tapi tahu-tahu yang kotor itu, yang coklat tuh srek. Kayak terkelupas sendiri, bro. Srek gitu loh. Siapa yang nggak kaget ya, takut juga, kok jadi pisang, kok pisang gerak sendiri, srek gitu kan, kayak terkelupas. Dan di tadi gedebok yang bersih ada nomornya, bro. Ada nomornya. Jadi pertama itu kayak cepat, kayak sesuatu mungkin lagi ya di patri kan. Oh ini kan susah kayak gini kan, pakai gigi kan, mungkin seperti itu. Mungkin ya kan. Masa sih, saya bilangnya diceritakan sama Mas Amir. Iya mas, emang kayak gitu katanya. Yang enggak nomornya, jadi kelihatannya si gedebok pisang itu kayak ada robek, terus lama-lama bentuk nomor. Ya itu bisa jalan si Roman itu bisa jalan dan langsung deketin si pisang itu. Iya, nggak ada rasa takut, nggak apa. Itu nomornya dibaca 4 angka, tapi nggak diceritain berapa kan. Cuma dia inget dia balik badan. Terus langsung ngomong Salim. Ya Lim. Tapi nggak lepas itu dulu, enggak. Lepasin itu. Oh, dilepasin dulu. Belum dilepasin. Ya Lim, ada angkanya Lim. Itu ada angkanya Lim. Ya itu dia cok ngomong. Salim katanya apa? Baringan. Kata si Roman baringan, kayak malah ketiduran. Bocah nanti tak kasih wis kalau saya pasang, katanya seperti itu. Colok. Itu ada suara kayak gitu lagi, bro. Karena belum dilepasin. Pas nengok lagi ke belakang, itu emang masih pisang. Oh iya. Itu ada keberanian, bro. Tapi ya berani yang takut gimana sih, dilepasin tali itu. Dan dia itu mundur. Jadi jalannya itu mundur karena takut nanti. Sambil ngeliatin pohon pisang. Sambil ngeliatin, dia mundur sambil takut tapi dia udah dapat nomor dia. Itu sekitar berapa langkah yang nampak itu dari dalam pohon pisang itu blok. Itu ada yang nengok begini dulu, tengok ini ya, kayak nengoknya itu patah-patah gitu ya. Kalau nengok orang kan pelan tuh, kita nggak langsung kayak gitu dari samping. Ngerinya udah kayak apa, dia itu ketakutan, bro. Si Roman itu ketakutan, terus si makhluk itu langsung blas, nggak tahu kayak lepas dari pohon pisang, dan Roman itu lari. Nanti terbebas mungkin. Iya, Roman itu lari sekencang-kencangnya, terus dia itu lupa bawa Salim mana Salim ngikutin Salim situ. Terus akhirnya rame, yang dia tahu itu rame, itu lagi dibangunin sama Salim. Jadi kejadiannya nggak seperti yang Roman rasakan. Roman itu bengong dari pertama itu istirahat di situ, bengong liatin ke depan. Terus lagi balik lagi habis
nyari burung lagi nggak dapat, duduk lagi di saung itu bengong, dan bengong itu ditegur sama Salim, nggak ada respon apapun bro. Cuman bengong begini kayak orang apa ya, orang hilang jeroannya itu kayak hilang. Akhirnya karena panik Salim itu manggil orang kampung bro yang dekat-dekat situ. si Salim ini lari ke kampung, Nanti ke kampung nyari orang. Iya mau ngomong sama mertuanya kan takut gimana kan. Iya. Ya betulan yang kampung yang terdekat lah. Iya dekat-dekat situ ada orang, berapa orang ke situ. Akhirnya mereka itu berusaha, ada yang nyipratin air, ada yang doain supaya si Rohman itu bangun. Biar sadar, tapi Rohman itu ngalamin seperti yang saya ceritakan tadi. Terus pas dia itu di sananya kayak bangunin Salim, padahal dianya yang belum bangun. Terus dia kayak apa ya, dia ngerasa kayak itu gelap, terus itu banyak orang yang manggil namanya. Dia pas sadar, paling seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah ini udah sadar. Dinuman itu dikasih air kucing, diminumin air putih, ngombesi. Ayo bismillah tawud. Apa sih ki? Kok aku nang kene? Wah, macam-macam bro. Nah ini akhirnya ya singkat cerita ya, tolong dia jangan sampai ini ada mertua tahu. Saya pulangnya ke tempat kamu dulu Lim. Akhirnya pulangnya ke tempatnya Salim. Di sana ya cerita sama orang tuanya Salim, kamu nggak kerja apa? Kebetulan mertuanya Salim belum nengokin bayinya. Wis, karena ndak sempat orang tua ini kolesterol, rematiknya kumat, macam-macam. Jadi nggak bisa ke kamu. Ini saya titip aja yang buat oleh bocah sama ini amplopnya. Kayak gitu kan, walaupun tadi dia habis ngalamin seperti itu ya, oleh-oleh itu yang ya dalamnya itu mau sabun, alat beras atau apa iya itu sampai ke istri, orang di kampung iya sampai ke istri, amplop sampai ke Rohman sendiri. Dibuka amplopnya 50.000, dikantongin seolah-olah dia habis kerja bro. Di politik iya terus kayak gitu kan. Terus akhirnya malam harinya tetap keluar dan nemuin Salim itu nggak pasang nomor, emang nggak pernah pasang nomor Rohman nggak pernah pasang nomor, Salim juga, dan habis tapi ngalami kejadian seperti itu, jadi ngeri gimana loh, nggak berani dia pasang nomor juga, tapi iseng ini nomor keluar apa enggak. Nah orang-orang kan iya yang kumpul-kumpul bapak yang biasa masang itu kan sering kumpul-kumpul, itu mereka sengaja duduk-duduk dekat mereka dan oli om, angsal pora, dapat apa enggak? Meleset masuk nomor, mau yang keluar berapa? Ketika dia ngerti, kaget kan Rohman, itu nomor bener 4 angka bro. 4 angka persis, gak ada yang meleset. Itu bisa seperti itu. Ya, cuma karena emang dasarnya nggak suka pasang ya? Iya nggak suka pasang, Salim sempat ngomong, tadinya pasang ya man, ngeri. Kalau ini lepasin kayak seperti itu bro. Jadi ya dilalai keluar itu bro, nomor persis nggak ada yang dibuang. Ya kadang ada nyeselnya, tapi kadang juga ya nyesel. Iya takut mungkin kalau nggak keluar makhluknya terus cuma angkanya mungkin masih mending mungkin masang gitu kan. Tapi kalau nggak ke makhluk yang seserem itu, takutnya nanti ada bandilan atau ada tebusan, nanti dia punya anak kecil-kecil, bayi-bayi yang kembar itu takut gimana-mana. Tapi ya nggak ada penyesalan sih, cuman ya sesaat gitu kan. Dan beberapa minggu kemudian itu tanpa sengaja Rohman ini ada satu peristiwa, namun peristiwa yang mirip-mirip, dapat cerita peristiwa mirip-mirip sama ya tadi peristiwa yang ikat mengikat itu loh. Iya, jadi dia sudah kerja waktu itu dan ya kerjaan konveksi, cuman bukan tempat yang kemarin. Terus di depan konveksi tersebut ada Pak Lebe, rumahnya Pak Lebe, dia juga kenal lah, masih saudara ibunya. Pak Lebe itu kalau di pemerintahan desa itu ya salah satu tugasnya ya ngerawatin jenazah biasanya. Ngerawatin jenazah, terus orang yang nikah, dan dia itu ngobrol-ngobrol. Ini pernah ditanyain sama seseorang itu dekatnya si Rohman,
sampean itu kalau misalnya lagi mandiin jenazah terus ngerawatin jenazah, apa ini Be, semuanya itu mulus-mulus saja? Apa nggak pernah dikawengi? Nggak pernah didatengin, malamnya itu didatengin sosok itu atau setannya atau korinya? Katanya langsung seperti itu. Kalau mau cerita kayak gitu, yakin saya bukan bohong-bohong. Saya tuh ngalamin kayak gitu tuh sejak awal. Pertama kali jadi lebih, terus mandiin jenazah, terus ya tadi mengkafani, itu malam udah bisa tidur. Saya pasti didatengin. Kalau misalnya yang mayitnya orang-orang baik, biasanya sih kadang enggak katanya. Kalau paling ya kebayang mukanya sebentar. Tapi kalau yang orangnya angel-angel katanya, serem-serem, kadang datangnya udah pakai potongan itu. Terus kadang juga dia minta tolong lah, apalah kayak belum sempurna, mukanya rusak, kadang sudah parah. Yang nanyain malah masa sih Be? Iya, terus sampean kenapa berani banget sampai sekarang masih jadi lebih sekarang masih mandi jenazah? Ya itu tugas saya emang seperti itu. Pekerjaannya. Iya, tapi apa dikituin nggak takut? Ya takut lah. Cuman kan saya akhirnya nanya-nanya sama orang tua, dia juga punya orang tua kan, ditanya-tanya, ya saya dikasih, jangan begitu, kalau misalnya kamu pengen nggak kebawa mimpi, terus nggak didatengin, iya, katanya diikat si pinggangnya palpe itu, jadi harus nyentuh kulit, itu dia pakai benang jagung bro. Jagung kayak tadi ya, iya, Roman kan dengerin itu, benang jagung. Ini tadinya dia cuman dengerin, akhirnya benang jagung balik. Iya man, saya pakai benang jagung yang nggak panjang, yang penting satu pinggang itu pas terus diikat. Ya tetap ada baca-bacaannya, kamu nggak perlu tahu. Nanti kamu tahu kamu jadi lebih. Oh, pakai benang jagung. Kenapa emang man? Enggak apa-apa. Cuma dia kan jadi menghubung-hubungkan. Ya kan, saya seperti itu dulu yang pohon pisang pakai benang jagung. Ini Pak Lebek supaya nggak digangguin. Ya arwah penasaran kayak korin kayak itu juga pakai benang jagung. Ada apa dengan benang jagung ya? Terbuat dari bahan apa? Iya, apakah terbuat dari jagung? Iya, apakah mereka takut sama jagung? Itu nggak terpecahkan bro, sampai cerita itu. Iya, sampai cerita itu sampai ke saya. Jadi ya itu toksik ceritanya, ada peristiwa semacam itu. Untuk Mas Rohman pernah mengalami ikat pisang, ternyata di dalamnya itu ada sosok pocong dan ya kayak keikat. Dulu di cerita saya dulu juga sebenarnya nggak cuma benang jagung. Si seorang anak yang namanya Ronaldo kemarin juga nggak ikat pakai tali rapi ya. Dan mereka keingat, cuman pas ikat dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Taleni, Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu, kayak seperti kemarin ceritakan nama Bu Bebi. Ya, walau alam lah, yang jelas pernah ada peristiwa seperti itu dan Mas Rohman sendiri sih sampai sekarang juga nggak suka pasang, nggak pernah nyoba lagi dan dia juga nggak menganjurkan ke siapapun kan. Cuman ini pas kebetulan mungkin, terus dia juga nggak pasang nomor, dia juga udah nggak dekat lagi sama Pak Lebe karena Pak Lebe juga sudah meninggal. Itu pernah diceritakan seperti itu dulu. Tahu hubungannya apa nggak ngerti. Itu aja bro ceritanya bro. Talinya nggak terpecahkan lah. Nggak terpecahkan. Ya mungkin teman-teman punya alasan kenapa mengapanya ya, mau komen-komen lah. Oke, itu saja cerita dari kami hari ini. Semoga kisah kami bisa menghibur teman-teman semuanya dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam kami menyampaikan cerita ini, bercandanya berlebihan atau apa. Dan untuk teman-teman yang pengen berbagi kisah horor, silakan hubungi kami ataupun ingin terhubung kami secara langsung ya silakan hubungi kami di sini. Itu aja. Kita jumpa di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.